Penolakan Timnas Israel U20, Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Begini saudara, saya sebagai masyarakat Indonesia tentunya kita semua sangat sedih, kecewa juga atas gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah dalam event olahraga dunia yang sangat bergensi ini, yakni Piala Dunia kategori umur 20 tahun, U20. 2023, ini merupakan event global universal yang mendunia saudara. Kita harus berasumsi berpandangan wawasan positif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia lewat suatu terobosan baru dalam dunia olahraga termasuk persepak bolaan Indonesia yang kita cintai ini agar supaya lebih maju, Indonesia bisa berkontribusi lewat olahraga sepak bola dunia dan tentu negara lain bisa mengenal kita dan bangga kepada Indonesia. Yang menjadi persoalan adalah beberapa waktu yang lalu telah muncul penolakan anggota tim nasional negara lain dalam event sepak bola Piala Dunia U20 keikutsertaan dalam ajang bergensi ini. Seperti kita ketahui bersama semua media nasional dan internasional menyoroti masalah terkait penolakan Timnas Israel untuk datang bertanding ke Indonesia dalam event Piala Dunia U20 bahkan platform media berbasis online media lokal dan internasional heboh memberitakan masalah event olahraga Piala Dunia U20 di Indonesia menjadi tuan rumah terkait penolakan tim nasional Israel. Menurut hemat saya mungkin saudara gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah U20 disebabkan oleh penolakan dan standar teknis FIFA untuk negara yang menjadi tuan rumah dalam event bergensi ini dan mungkin juga ada unsur lain yang kita belum ketahui bersama. Tentu juga kita ketahui bersama negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan landasan dasar hukum yakni UUD 1945 sebagai konstitusi NKRI dan juga Pancasila sebagai sumber hukum dari segala hukum. Beberapa waktu lalu saya melihat lewat media online bahkan saya sempat mengikuti info trending yang beredar di platform media sosial terkait penolakan tim nasional Israel U20 datang bertanding ke Indonesia dengan alasan Indonesia selalu menjunjung tinggi konstitusi tentunya atau mungkin konstitusi menjadi dasar penolakan dengan pandangan yang berbeda tersebut dari berbagai pihak menjunjung tinggi konstitusi NKRI yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan ini wajib dan patut kita laksanakan sesuai amanat UUD 1945 dan Tokoh Nasional Proklamator Kemerdekaan NKRI. 1. Coba kita lihat berikut bunyi UUD 1945. 2. Pancasila sebagai sumber hukum. Tapi ingat saudara jangan lupa kita harus cerdas memandang ke arah positif dengan dasar pandangan sumber hukum yaitu Pancasila, janganlah kita menolak. Alangkah baiknya dengan melakukan solusi jauh sebelumnya ataupun solusi sekarang ini, pandangan terobosan yang baik, melakukan pendekatan yang baik dan dapat diterima oleh semua pihak untuk menerima negara, bangsa lain datang ke Indonesia dengan alasan baik maupun alasan kepentingan olahraga dalam kancah event universal global yang mendunia. Boleh saja kita tolak tapi pada situasi yang berbeda untuk menempatkan pada posisi politik global, memang negara Indonesia kita ketahui bersama menganut sistem politik bebas aktif, netral artinya tidak memihak negara manapun atau ekstrim kiri, ekstrim kanan, blok A dan blok B. Tugas kita adalah bangsa yang merdeka memelihara perdamaian dunia, ketertiban dunia. Tentunya untuk mendamaikan negara yang berkonflik tidak melawan penjajah untuk berperang melainkan kita harus mempunyai pendekatan strategi khusus untuk merangkul tanpa mengorbankan yang lain demi untuk kepentingan lain. Boleh saja beda pandangan, beda komentar, penyataan tentunya yang positif demi kepentingan membangun nusa dan bangsa NKRI ke arah yang lebih baik. Kesimpulan, menjadi catatan tahun ini 2023 yang paling sedih. Event yang kita tunggu-tunggu dari tahun sebelumnya tentunya kita gagal untuk mensukseskan event yang bergensi ini menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. 3. Statuta FIFA PSSI sebagai berikut.
4. Berikut saudara kita lihat beberapa masukan, pandangan, komentar dari berbagai pihak baik pemerintah, tokoh agama, politis dan bahkan masyarakat. Bermain Piala Dunia di hadapan rakyat sendiri. Semoga suatu saat Bapak merasakan kekecewaan, sakit hati yang sangat mendalam seperti yang kami rasakan. Ini ditujukan kepada salah satu kepala daerah ya, kepala daerah yang sempat menyatakan penolakannya atas kehadiran timnas. Yang paling mungkin ialah pelarangan masuk ini karena juga sangat memang aneh memang. Pemerintah pusat, Bapak Presiden mengizinkan, tapi gubernur tidak beberapa gubernur tidak mengizinkan. Ini artinya tentu FIFA bingung yang mana pemerintah di Indonesia ini, tentu mungkin begitu barangkali. Nah, sehingga kalau gubernur tidak setuju, tentu keamanannya mungkin agak terganggu. Polemik kehadiran dan keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20 Indonesia terus bergulir. Yang terbaru, ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dilaporkan telah memilih sikap untuk menolak kedatangan timnas Israel guna berlaga di Piala Dunia U20. Sebab menurut Ganjar, penolakan ini ia pilih sebagai salah satu komitmen Indonesia dalam mendukung Palestina. Ya, aku sih komitmen apa yang saya tanda tangankan di perjanjian itu, aku komitmen. Satu aja, nek dipermasalahke harusnya do protesnya kak dek ben mopo lagi saiki sejak Israel lolos ya Mas. Mopo lagi saiki protes kudune ndek ben. Nek ra pengen dadi tuan rumah rasa dadi tuan rumah. Protes saiki. Kedua, mesake Pak Ketum ya. Nah, aku komitmen dengan segala konsekuensinya ya. Aku tanda tangan komitmen. Nek meh protesnya kan ben. Orang mendekati ngene wis ngetokke anggaran lagi protes. Berarti bisa dibilang melanggar sesuai dengan misalnya yang Itu silahkan diartikan sendiri. Saya komitmen. Ya kalau menurut saya ya gini ya, sekarang ini rame-rame FIFA soal penolakan Israel dan lain-lain ya. Ya saya sebetulnya berharap bahwa semua orang itu ketika mereka berpikir tentang Palestina, ingin membela Palestina, mereka bukan cuma teriak lalu tidur. Apa yang harus dilakukan selanjutnya itu apa? Kemana arah dari solusi ini yang harus dipikirkan. Dan menurut saya kalau kita lihat bagaimana lanskap persoalan yang ada, yang pertama-tama yang harus diperkuat adalah itu tadi internasionalisme dan multilateralisme. Dan ini saya kira merupakan mandat dari proklamasi, mandat dari para bapak pendiri bangsa, bahwa kita tidak hanya harus berpikir tentang Indonesia, kemudian berpikir secara parsial dari kepentingan kelompok-kelompok tertentu atau negara-negara tertentu saja di dunia ini, tapi harus berangkat dari kepentingan semuanya. Dan kita harus memposisikan Indonesia ini, memposisikan diri sebagai bagian dari platform internasional dan multilateral yang ada itu, yang merupakan wujud dari kepentingan bersama. Nah misalnya kalau soal FIFA ini ya, kalau kita cuma menolak Israel jangan datang, habis itu tidur, apa gunanya buat Palestina?
nggak ada gunanya juga. Tapi kalau kita kembangkan positioning Indonesia melalui FIFA ini, sehingga kita betul-betul punya posisi moral yang meningkat untuk terus mengartikulasikan arah dari solusi masalah Palestina, nah itu saya kira lebih konstruktif daripada sekedar protes tidur tidak ada gunanya. Tidak masalah ya Pak ya? Menurut saya sih tidak masalah, belum tentu Palestina rugi. Sekarang kalau Israel datang ke sini, apakah Palestina rugi? Jadi yang penting memperkuat posisi Indonesia di dalam platform internasional dan multilateral. Begini, ini isu yang bukan enteng-enteng saja. Ini isu yang juga fundamental. Tapi mudah-mudahan saya tidak salah kutip. Maksudnya tidak ada yang salah kutip. Ya. Dengan demikian saya mohon kalau oleh teman-teman wartawan, tolong saya dikutip secara utuh. Karena isu ini bisa sangat mudah di swing ke sana, ditwist ke sana, ditwist ke sini. Karena ada sensitivitasnya. Tapi yang pertama, ini respon saya. Saya sangat menyesalkan, sangat menyayangkan ini terjadi. Harusnya tidak seperti ini. Saat ini kita malu di dunia internasional. Karena ketidakmampuan kita untuk menyelesaikan situasi internal dalam negeri sendiri. Dan situasi itu sifatnya sangat politis. Saya nggak yakin statement yang dilontarkan oleh tokoh A, tokoh B, figur A, figur B itu benar-benar untuk Indonesia kita. Bukan, tetapi lebih sifatnya politis. Tentu kita sangat menyesalkan dan menyayangkan itu terjadi. Dan kita patut bertanya kepada pemerintah sekarang. Kenapa ini bisa terjadi? Harusnya ini kan bisa diprediksi dan bisa dikomunikasikan. Ada ruang untuk mengkomunikasikan ini semua. Masa tidak sama? Presiden tidak sama dengan gubernurnya. Pemerintah pusat tidak sama dengan pemerintah daerahnya. Menteri tidak sama dengan jajaran di bawahnya. Ini justru karena itu maka dengan mengizinkan Israel ikut dan ini jangan lupa U20 ini Indonesia hanya sebagai tuan rumah, tapi penyelenggaraannya itu oleh FIFA. Dan kita mengikuti aturan FIFA, kita tidak mengikuti aturan PSSI, aturan Indonesia, aturan FIFA. Jadi karena itu apa yang dibutuhkan FIFA kita harus jalankan secara konsekuen, karena itulah janji kita sehingga Indonesia diterima sebagai tuan rumah U20 itu. Jadi justru langkah apabila Israel itu ikut bermain itu justru untuk membantu mempercepat perdamaian antara Palestina dengan Rusia itu, di mana Indonesia sebagai negara Islam yang besar itu turut memberikan dukungan untuk perdamaian. Bahwa memang konstitusi kita tidak ada penjajahan di dunia ini. Karena itu upaya kita untuk menyelesaikan penjajahan itu ialah penyelesaian damai. Karena penyelesaian perang tidak bisa sulit diadakan dan tidak mungkin lagi diadakan pada dewasa ini. Jadi cara untuk melaksanakan konstitusi ialah membantu perdamaian, dan untuk membantu perdamaian kita harus mengenal kedua belah pihak. Tidak mungkin kita membantu perdamaian itu apabila kita hanya sepihak. Itu adalah hukum perdamaian, dan itu yang harus kita jalankan dewasa ini, karena kita tidak bisa melakukan perang lagi. Nah, itu masalahnya dewasa ini. Jadi masalahnya membantu kedua pihak lebih dekat untuk melaksanakan perdamaian. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa menolak segala jenis penjajahan di muka bumi, Novel pun menegaskan PA 212 baru bisa menerima Israel bila negara Asia Barat tersebut memberikan kemerdekaan pada Palestina. Itu sekali lagi saya ingin mengatakan kepada PLT Menpora bahwa sikap kami menolak kedatangan tim Israel, walaupun itu urusan FIFA. Tapi Indonesia harus berdaulat dengan konstitusi kita.
karena sampai hari ini kita belum mengakui ekstensi daripada negara Israel. Jadi kalau kita menerima secara tidak langsung seolah-olah kita menerima ekstensi negara Israel, meskipun ada pernyataan-pernyataan Menlu, tapi di media sosial kami baca bahwa nanti tidak akan naik bendera, tidak akan menyanyikan lagu kebangsaan dan lain sebagainya. Menurut saya itu seperti kita tidak berani menampakkan jati diri kita. Ada hal yang penting bagi anak-anak saya, khususnya Garuda Nusantara, ya, untuk menghadapi situasi ini jangan kecewa, ya. Karena kita tahu semuanya Anda telah disiapkan cukup lama untuk menghadapi ini, dan pada akhirnya mungkin situasinya tidak seperti yang diharapkan. Ya, itu yang pertama. Jangan karena gagal main di Piala Dunia kalian merasa gagal. Jangan. Hidup selalu begitu. Ya, ada baik dan ada manis dan ada pahit seperti biasa itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, tadi malam saya telah mendapatkan laporan dari Ketua Umum PSSI bahwa FIFA telah memutuskan membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Tentunya kita harus menghormati keputusan tersebut. Saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa. Saya pun sama, juga merasakan hal itu, kecewa dan sedih. Pribadi dan banyak sekali kiai-kiai yang seperti saya, banyak sekali menolak kedatangan Israel. Itu Al-Quran. Kita manusia ini apa sih kita ini, siapa kita ini kok bisa melawan Al-Quran? Al-Quran, maaf ya saya bunyikan ayatnya ya. Pecinta sepak bola tanah air berduka. Dalam media rilis resminya, FIFA mengumumkan mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Pencabutan status tuan rumah ini diduga disebabkan situasi sosial politik dalam 2 pekan terakhir akibat penolakan sejumlah kalangan atas kehadiran Israel sebagai salah satu kontestan. FIFA pun menyinggung mengenai tragedi Stadion Kanjuruhan dan akan membantu PSSI dalam proses transformasinya. Pembatalan Statuta FIFA tak membolehkan politik. Makanya saya bilang, hantu pun kalau punya tim bola masuk ke daftar FIFA, tak boleh ada yang menghalangi. Jangan sampai ada tambahan hukuman dari FIFA untuk PSSI. Jadi kalau tak tahu jangan ngomong. Presiden Federasi Football Indonesia, dia presiden, tak ada urusan negara. Ini kawan, 10 hari yang lalu saya sudah ngomong. Kalau saya ngomong itu lagi, sudah percuma. Nasi sudah jadi bubur. Dia sudah di-ban oleh FIFA. Statuta FIFA tak membolehkan politik. Makanya saya bilang, hantu pun kalau punya tim bola masuk ke daftar FIFA, tak boleh ada yang menghalangi. Sekarang untuk ke depan kita harus pikirkan, kasih semangat itu tokoh pimpinan-pimpinan yang punya decision maker. Apa itu? Jangan sampai ada tambahan hukuman dari FIFA untuk PSSI. PSSI itu kalau di luar negeri namanya Presiden Federasi Football Indonesia. Dia presiden, tak ada urusan negara. Tetapi tak boleh buat sembarangan oleh pada di negaranya masing-masing. Jadi kalau tak tahu jangan ngomong. Inilah akibatnya PSSI diseperti ini kan, dan pada akhirnya yang sengsara adalah rakyat Indonesia, karena PSSI adalah perekat anak bangsa. Setuju? Yang paling penting jangan dicampur adukan. Saya sudah sampaikan kan. Jangan dicampur aduk, ada wilayah politik, ada wilayah olahraga. Antisipasi sanksi dari FIFA nanti gimana, Pak? Antisipasi sanksi? Ya itu nanti yang setelah saya ketemu Pak Erik seperti apa. Hari ini apa, Pak? Selesai.